Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita semua sudah menjadi manusia baru? Sudah berapa lama kita semua menjadi Kristen? Sudah bertahun-tahun, dan sebagian besar kita sudah sejak lahir sudah menjadi Kristen. Dan kita tidak cukup hanya mengaku sudah lama jadi Kristen, jika tidak disertai perubahan hidup, meninggalkan manusia lama, dan hidup baru di dalam Kristus. Dan kita harus ingat, menjadi ciptaan baru adalah anugerah dari Tuhan, tetapi menjadi manusia baru memerlukan ketekunan dan kesabaran, dan harus siap menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Menanggalkan manusia lama berarti mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan keserakahan, serta membuang sikap marah dan geram, kejahatan, fitnah, perkataan kotor, dan dusta. Dan setiap orang yang sudah menjadi ciptaan baru harus selalu berjuang mematikan segala sesuatu yang duniawi dan membuang sikap-sikap jahat yang tidak berkenan kepada Allah. Sebaliknya, mengenakan manusia baru berarti mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, pengampunan, serta kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi Allah, lakukan yang menjadi bagian kita, melekat pada Kristus supaya kita dimampukan hidup benar, sebab tanpa Kristus kita selalu kembali pada manusia lama kita. Terima Kristus hidup berkuasa, bekerja, berkarya dalam hidup kita. Hanya di dalam Kristus kita dimampukan hidup dalam perkenanan Allah. Tanggalkan manusia lama kita dan hidup barulah di dalam Kristus. Sebab dalam manusia kita yang berdosa tidak ada kebenaran, dan Kristus telah membenarkan hidup kita. Hanya di dalam Kristus hidup kita terus dibaharui. Kita perlu membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Hanya dengan persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan akan mengubah cara pikir kita, pola hidup kita, hati kita terus dibaharui. Dan secara perlahan kita tanggalkan karakter dan pola hidup lama kita. Kemudian akan mengalami proses pertumbuhan yang terus menerus sebagai manusia baru. Kita semakin serupa dengan Kristus. Dan keserupaan kita dengan Kristus, itulah yang menjadi landasan kita membangun relasi antar anggota keluarga, antar persahabatan, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam pekerjaan kita. Saat kita telah meninggalkan manusia lama yang duniawi, maka seluruh relasi dengan sesama menjadi kudus. Kita menjadi memanusiakan sesama dalam cinta kasih, kebajikan, dan kebenaran. Dan setiap waktu mari kita memohon supaya Roh Kudus mengubahkan batin dan karakter kita menjadi manusia baru yang telah dinyatakan di dalam kebangkitan Kristus. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita semua bertanggung jawab untuk hidup dalam sikap yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jika semua pengikut Kristus mengalami lahir baru di dalam Kristus,
otomatis akan berkata, bertindak seturut firman Tuhan. Bukankah hidup ini sangat indah? Semua hidup bertahan hidup benar di hadapan Tuhan. Saat semua berlomba hidup dalam citra Kristus yang penuh kasih, kebenaran, dan kebaikan, maka dunia ini sangat indah kita diami. Semua menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semua menjadi berkat dan memberkati. Dunia ini menjadi sangat rumit, sangat jahat. Hubungan toksik berkembang biak di mana-mana, dalam hubungan keluarga, dalam mitra kerja, dalam lingkungan masyarakat, termasuk dalam lingkungan gereja. Semua ini boleh terjadi karena kita kehilangan fungsi dan panggilan kita sebagai berkat di dunia ini. Ini menjadi waktu yang sangat tepat bagi kita semua orang percaya untuk menunjukkan jati diri kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Dan mari kita mulai dari diri kita pribadi masing-masing. Jangan ada yang merasa sudah benar, sudah sangat layak, sudah sangat baik, sehingga menjadi sibuk menghakimi orang lain. Tetapi tuntut diri kita untuk berlaku benar, bertindak benar, berkata-kata benar, dimanapun, kapanpun dalam keseharian kita. Fokuslah untuk menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kita. Jika kita semua punya kesadaran bahwa kita sudah dibarukan oleh Tuhan, untuk hidup baru dalam kebenaran Tuhan, aman damailah dunia ini. Dan hal ini tidak bisa kita lakukan dengan mengandalkan diri kita. Kita harus mau hidup berjalan bersama Kristus dan oleh Kristus. Biarkan Kristus yang hidup berkarya, bekerja, berkuasa dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi berbeda dari dunia ini. Dan semua kita yang telah lahir baru bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kita dengan tekun sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kita, mari kita kerjakan dalam kehendak Tuhan. Pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Buktikan kita sudah lahir baru melalui setiap perkataan kita yang memberkati. Dan mintalah supaya senantiasa Tuhan memberi hati yang taat kepada kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dalam segala kebaikannya selama kita diproses, dibentuk, dimurnikan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Kristus. Tunjukkan Kristus dalam hidup kita, itulah panggilan hidup kita. Dan ini berlaku buat kita semua. Mari kita berlomba sebagai pribadi yang sudah dibarukan oleh Tuhan, menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Jadilah kita semua sebagai pengikut Kristus yang dewasa dalam perkataan, dalam sikap dan perbuatan kita. Tunjukkan Yesus dalam hidup kita. Tanggalkan pola hidup lama yang tidak membangun, yang tidak berguna, yang menghancurkan, dan mulailah berkomitmen hidup baru di dalam kasih Kristus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.